Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Intan Nur Aini dari Sistem Informasi UPBJ Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan proyek web aplikasi SITA, Sistem Informasi Tracking dan Bahan Ajar. Aplikasi ini saya bangun menggunakan HTML, CSS, dan framework JavaScript yaitu Vue.js. Ini saya menggunakan aplikasi Visual Code ini untuk mengerjakannya. Ini yang pertama adalah saya membuat indeks HTML-nya. Saya ada indeks stock HTML, tracking, data bahan ajar.js dari tugasnya di Tuton. Terus ada stock apps, tracking apps. Habis itu ini saya akan menjelaskan dulu indeks HTML-nya. Indeks HTML-nya di sini title-nya saya tulis halaman SITA. Lalu di sini ada link restyle sheet. Ini untuk CSS-nya nanti. Lalu di sini saya juga menggunakan image ini logo. Bisa saya buka dari Wikipedia. Nanti di sini ada selamat datang di aplikasi sistem mendengar, dan di sini juga di dashboardnya nanti ada dua menu, yakni dua menu stok HTML dan juga tracking HTML. Baik, langsung saja kita ke bagian stok HTML-nya. Stok HTML, saya akan menjelaskan stok HTML. Di sini saya tetap menggunakan ini link style sheet untuk CSS-nya. Lanjut ke body-nya, ada div ID, div id app, yakni elemen ini adalah tempat Vue.js akan mengikat data dan menjalankan seluruh logika aplikasi. Lalu ada bagian filter stock. Filter stock ini terdapat dua filter, yakni ada filter UPBJ dan juga ada di sini ada filter kategori. Sebentar, ke bawahan kategori di sini. Nah, di masing-masing ini tuh ada vModel. vModelnya digunakan untuk menghubungkan input dan juga variabel view gitu, agar perubahan dropdown otomatis mengupdate data filter di aplikasi. Lalu juga di sini ada tombol reset. Di sini ada tombol reset filter, dan ada klik yang digunakan untuk memanggil tombolnya. Sebentar, klik. Lalu ada daftar stok bahan ajar. Terus di sini lanjut, ada kolom properti yang menampilkan kode, judul, kategori, UPBJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, status text, dan juga catatan HTML. Lalu di sini juga ada tombol plus 1 dan minus 1, gunanya untuk menambah dan mengurangi quantity. Terus juga ada di sini ada form tambah stok baru, gunanya untuk menambahkan data baru ke tabel. Termasuk juga ada di sini kan ada kode, ada kode, judul, kategori, UPBJ,
dan banyak lagi, termasuk juga catatannya. Oke, lanjut kita ke daftar bahan ajar. Daftar bahan ajar ini saya dapatkan dari tutor, jadi tidak ada yang diubah sama. Lanjut, mungkin kita akan ke stock up. Kita ke stock up. Selanjutnya saya akan menjelaskan file penting, yakni stock up. File ini pakai NuVu karena saya akan membuat install Vue. Ini di sini ada bagian data yang berisi list UPBC, kategori list, stok, paket, pengiriman, itu variabel filter, sort key, cek stok baru, terus ya sini stok baru, lalu ada bagian computed filter stok. Ini computed property berarti data dapat dihitung otomatis, sangat efisien, dan langsung berubah jika filter berubah. Lalu ada ini started stock yang digunakan oleh tabel untuk menampilkan data yang sudah difilter dan juga diurutkan. Ini. Lalu ada watch ini, yakni untuk mengupdate kategori berdasarkan UPBC, filter UPBC ini. Ini terus ini ada disk kategori list juga. Ini untuk membuat drop down kategori yang dinamis mengikuti pilihan UPBC. Dari sini juga ada method. Lalu di method ini di sini ada reset filter. Ini untuk mengembalikan filter ke posisi awal. Lalu ada status text untuk memberitahu apakah stoknya habis, menipis, ataupun aman. Lalu juga ada ubah stok. Ubah stok ini untuk tombol +1 dan juga -1 tadi, menjaga agar stok tidak jadi negatif. Lalu ada juga tambah stok. Ini tambah stok ini untuk menyimpan stok baru ke tabel. Lalu ada reset form. Reset form ini berisi kode, judul, kategori UPBC, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan juga catatan HTML. Ini gunanya untuk tambah stok ini untuk menambah stok baru. Oke, lalu lanjut ke tracking HTML. Kita lanjut ke halaman tracking HTML. Halaman tracking HTML ini memiliki dua mode, yakni mode tambah. Ini mode tambah dan juga mode cari, pencarian. Mode ini dikontrol oleh tambah mode ini. Tambah mode ini. Jika tambah mode sama dengan false, maka akan ditampilkan bagian pencarian DO. Sedangkan jika tambah mode sama dengan true, maka akan
ditampilkan form tambah DO. Tambah DO. Lalu form tambah DO. Nambah DO ini nambah DO ini berisi nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, paket, terus tanggal kirim, dan ya udah, dan di submit. Lalu modul pencarian ini menggunakan nomor DO. Jadi pengguna masukkan nomor DO dulu agar tahu kalau nomor DO nya benar, maka hasil pencariannya adalah ini: nomor DO, nama, NIM, nomor DO, nama, NIM, ekspedisi atau harganya akan disebutkan, dan juga riwayat perjalanannya akan muncul. Tapi kalau salah, maka yang muncul adalah error. Lalu kita ke tracking apps. Tracking apps ini bikin new view untuk mengontrol elemen dengan ID tracking app. Nah, di sini. Oke, sini datanya. Terus ini DO baru. Sini. Lalu ada ini menu kelebihan. Di sini ada method generate nomor DO. Ini this DO baru dot nomor. Ini untuk membuat nomor DO dibuat otomatis. Kalau buat DO baru, nomornya akan otomatis dibuatkan. Terus ada tambah DO. Tambah DO ini untuk mengecek apakah data wajib diisi. Mengambil harga berdasarkan paket, menyimpan DO ke dalam objek tracking, reset form. Dengan begitu, membuat nomor DO baru lagi, dan dengan begitu sistem siap memasukkan DO berikutnya. Pilih ini reset form. Kebanyakan reset form. Terus ada cari DO. Cari DO adalah ini, masukkan nomor DO. Jika nomor DO ada, maka akan ditampilkan. Tapi jika nomor DO tidak ada, maka akan muncul tulisan ini: nomor DO tidak dapat ditemukan. Baik, langsung saja kita lihat aplikasinya. Saya menggunakan ini extension Go Live. Ini adalah tampilannya. Saya akan lihat di stok bahan ajar dulu terlebih dahulu. Di sini filter bisa ke Jakarta, bisa ke Jakarta, Surabaya, lalu Makassar, dan juga Padang nggak ada ya, dan Pasar juga nggak ada. Oke, mulai semuanya. Lalu filter kategori, wajib, praktikum, MK pilihan. Misal mau
Misal kita mau tambah stok baru di sini dengan kode semisal MSIM 2343, safety-nya kita buat 30. Lalu kita buat aja proses bisnis. Terus harganya kita buat semisal 50.000. Kategorinya kita bikin aja matkul wajib itu, wajib. SBB-nya kita pilih semisal Jakarta. Lalu raknya C1, semisal C1 sampai D1. Nantinya kita tulis 15, setengah dari safety-nya. Di sini catatan pentingnya saya tulis aja edisi 2025 cetak ulang. Oke, kita tambah sini sudah ada dan stoknya menipis. Kalau setengah nih semisal kayak 10, safety-nya 10, kuantitinya 12, maka aman. Nih, ini bisa ditambahkan, jadi kuantitinya bertambah, bahkan sampai aman, kurang, habis, dan kalau 0 habis. Ini saya cek BBJ-nya Jakarta, terus bisnis juga termasuk di Jakarta. Oke, lanjut kita ke tracking DO. Di sini kita tambah DO langsung dengan nomor DO 0202500002. Kita ngaco aja NIM-nya, misal NIM-nya adalah gini deh, namanya Sulistiawati, ekspedisinya dia minta reguler 3-4 hari, semisal paketnya IPS dasar, tanggalnya semisal udah dikirim tanggal 24 kemarin, lalu kita simpan DO-nya, akan muncul tulisan berhasil disimpan. Lalu kita tutup formnya, kita cari nomor DO-nya tadi. Nomor berapa tadi? Gini aja deh. Tadi tuh dia ini namanya 2. Terus dicari, maka akan muncul seperti ini. DO-nya sekian, namanya Sulistiawati, nomor NIM-nya 1308200009, ekspedisinya reguler, paketnya IPS dasar, statusnya minus, tanggal kirimnya ini, riwayat perjalanannya nggak ada karena sudah diterima. Itulah penjelasan lengkap mengenai 2 hal utama dalam aplikasi ini, yaitu manajemen stok bahan ajar dan juga tracking DO. Seluruh sistem ini dibuat menggunakan Vue.js sebagai alat reaktif sehingga tampilan bisa berubah secara otomatis tanpa reload halaman. Terima kasih.